Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Vena, yang akan menemani malam kesendirian. Sebelum masuk ceritanya, tarik selimutmu, matikan lampu kamarmu. Mari kita simak ceritanya. 3 tahun sudah Ibnu dan Rena menjalani hidup bersama sebagai suami istri. Meski belum dikaruniai seorang anak, rumah tangga mereka tetap hangat dan penuh cinta. Tak pernah ada hari yang dilalui tanpa tawa atau canda ringan di antara mereka. Mereka seperti sepasang sahabat yang jatuh cinta setiap hari, saling mendukung, saling menguatkan. Ibnu adalah seorang arsitek muda yang sedang naik daun. Dengan mata yang penuh semangat dan tangan yang lihai menggambar garis demi garis, ia kerap larut dalam desain-desain rumah modern yang selalu berhasil menarik perhatian kliennya. Ia bekerja dari rumah sebagian besar waktu, mengandalkan ruang kerjanya di lantai 2, ruangan dengan jendela besar yang menghadap ke taman kecil milik mereka. Sementara Rena adalah seorang guru SMA negeri di kota kecil itu. Perempuan sabar, lembut, dan penuh perhatian. Di sekolah, ia dikenal sebagai guru yang tegas namun pengertian, dan di rumah, ia adalah jiwa yang menenangkan bagi Ibnu. Mereka tinggal di pinggiran kota, di sebuah rumah mungil hasil desain Ibnu sendiri. Rumah itu dikelilingi pagar kayu putih dan bunga-bunga yang Rena tanam dengan penuh cinta di akhir pekan. Setiap pagi, Rena berangkat kerja dengan motor matic kesayangannya, dan Ibnu akan berdiri di depan pintu, melambaikan tangan sambil membawa secangkir kopi yang belum sempat ia habiskan. Menjelang malam, mereka biasa duduk di beranda belakang, menikmati cahaya lampu temaram dan suara jangkrik, membicarakan hari mereka masing-masing. Hidup mereka, bagi banyak orang, tampak nyaris sempurna. Tenang, harmonis, damai. Tapi damai tak selalu abadi. Dan ketenangan, kadang, menyimpan sesuatu yang belum terungkap. Hari Minggu pagi itu, udara terasa segar setelah semalaman diguyur hujan. Matahari muncul perlahan di balik pepohonan, menyinari halaman kecil rumah mereka yang basah oleh embun. Di teras, Ibnu duduk santai dengan celana pendek dan kaos tipis, menggenggam cangkir kopinya yang masih mengepulkan uap. Di sebelahnya, Rena membetulkan posisi duduk di kursi rotan, sambil memainkan layar ponselnya. "Sayang," ucap Rena, suaranya pelan namun cukup untuk mengalihkan perhatian Ibnu dari artikel desain yang sedang ia baca di tablet. "Asya kirim pesan." Ibnu menoleh, tersenyum tipis. "Adikmu? Ada kabar apa?" Rena menyodorkan ponselnya, memperlihatkan isi pesan yang baru saja masuk. "Kak, aku mau minta izin ya. Aku keterima kuliah di Semarang. Kampusnya deket banget sama rumah kakak. Boleh nggak aku tinggal di rumah kakak sementara? Sambil cari kos juga sih, kalau nanti udah ada teman-teman." Ibnu membaca cepat lalu mengangguk pelan. "Wah, selamat dong buat Asya. Ya boleh aja, rumah kita juga masih cukup kan? Kamar tamu juga belum pernah dipakai." Rena mengangguk sambil tersenyum. "Iya, aku juga senang. Tapi entah kenapa aku agak khawatir. Asya itu anaknya ceroboh, gampang panik, dan dia belum pernah jauh dari mama." Ibnu menatap istrinya dengan lembut. "Justru bagus kalau dia tinggal sama kita dulu. Bisa pelan-pelan menyesuaikan. Toh dia juga belum tahu lingkungan sini." Rena menggenggam tangan Ibnu, merasa lega. "Kamu benar. Lagi pula, aku juga senang rumah ini bakal lebih ramai." Ibnu hanya tersenyum kecil, memandangi taman di depan mereka. Tapi dalam hatinya, ada perasaan samar yang ia sendiri tidak bisa jelaskan. Ia mencoba menepisnya, menganggapnya hanya firasat tak penting yang muncul begitu saja. Rena pun segera mengetik balasan ke Asya. "Datang aja, sayang. Kapan
kapanpun kamu siap. Beberapa menit kemudian, ponsel Rena kembali bergetar. Notifikasi dari WhatsApp muncul di layar, menampilkan nama yang sangat dikenalnya, Asya. Makasih banyak ya, Kak. Aku seneng banget bisa tinggal sama Kak Rena dan Kak Ibnu. Kuliahnya mulai awal bulan depan, jadi mungkin aku ke Semarang sekitar tanggal 28 atau 29. Sekalian bawa barang-barang dari rumah. Rena tersenyum sambil membaca pesan itu, lalu menyandarkan tubuhnya ke sandaran kursi. Asya bilang dia akan ke sini akhir bulan. Awal kuliah bulan depan. Ibnu mengangguk. Berarti kita masih punya waktu buat siapin kamarnya. Mungkin bisa kita bersihin dan tambah sedikit dekorasi. Dia pasti senang. Ya, aku juga kepikiran gitu. Kamarnya sekarang masih kosong banget. Cuma ada ranjang dan lemari tua, kata Rena sambil melipat kaki di atas kursi. Mungkin kita beli lampu hias atau gorden baru. Biar dia ngerasa lebih nyaman. Obrolan itu berlanjut hangat, berpindah dari rencana menyambut Asya hingga ke cerita-cerita masa kecil Rena bersama adiknya. Bagaimana Asya dulu selalu takut tidur sendiri dan sering memaksa tidur di kamar Rena. Bagaimana dulu ia punya boneka kelinci kesayangan yang selalu dibawa kemana-mana. Ibnu mendengarkan sambil sesekali tertawa, membayangkan sosok Asya kecil yang manja dan penakut. Aku ingat banget waktu mati lampu di rumah, Asya langsung nangis kejar. Dia pikir ada hantu di lemari kamar, ucap Rena, tertawa pelan. Padahal cuma bayangan baju yang tergantung. Ibnu tersenyum. Yah, kalau dia masih penakut, semoga rumah ini nggak bikin dia parno. Soalnya, rumah kita ini memang agak sepi ya, apalagi malam-malam. Rena melirik suaminya. Kamu mulai lagi, deh. Aku serius. Suara jangkrik terlalu nyaring kadang. Kayak ada yang nguping dari luar, canda Ibnu, meski ada nada aneh di ujung kalimatnya. Gurauan itu membuat Rena mencubit kecil lengan suaminya, lalu tertawa. Hari yang dinanti akhirnya datang. Pagi itu, langit tampak bersih tanpa sehelai awan. Angin sepoi-sepoi menyapu dedaunan dan menggoyangkan pohon mangga di pojok halaman. Seperti biasa, setiap akhir pekan, Ibnu dan Rena mengawali pagi mereka dengan olahraga ringan di depan teras, jalan cepat keliling komplek, lalu peregangan sambil menyesap air lemon yang Rena siapkan sejak subuh tadi. Mereka sedang berbincang ringan sambil mengayunkan tubuh, saat suara mesin mobil terdengar pelan di kejauhan. Lama-lama suara itu semakin mendekat dan berhenti tepat di depan pagar rumah. Rena menyipitkan mata, mencoba mengenali mobil hitam tua yang terparkir. Wajahnya langsung bersinar. Itu mobil Papa. Tanpa menunggu, ia berlari kecil ke arah pagar yang mulai terbuka. Dari dalam mobil, keluar seorang gadis muda dengan wajah riang, mengenakan jaket denim dan celana hitam. Di belakangnya, sepasang orang tua ikut turun, sosok yang sudah lama tidak dilihat Rena secara langsung. "Ma," seru Rena, memeluk ibunya dengan erat, seolah waktu yang lama tidak bertemu bisa diringkas dalam satu dekap. "Papa, kalian sehat, kan?" "Alhamdulillah, Nak. Kamu makin kurus aja, ya," kata ibunya sambil tersenyum haru. Ibnu berjalan mendekat, lalu menyalami mertuanya satu persatu, sambil tersenyum hangat. "Selamat datang, Pak, Bu. Asya, selamat datang di rumah kecil kami." Asya tersenyum lebar. "Kak Ibnu, makasih banget ya udah ngizinin aku tinggal di sini. Rumahnya cantik banget." Matanya berbinar-binar menatap halaman mungil dan desain modern minimalis rumah itu. Tanpa banyak bicara, Ibnu langsung mengambil tas besar dari bagasi, lalu mengangkat 2 koper ke dalam rumah. Asya mengikuti dari belakang sambil membawa tas ransel yang penuh gantungan kunci lucu. Sementara itu, Rena masih berbincang dengan ibunya,
tertawa kecil, saling bertukar kabar. Ayah mereka, Pak Slamet, sesekali menimpali percakapan, namun lebih sering diam sambil mengamati rumah itu dengan pandangan yang sulit ditebak. Begitu semua barang masuk ke dalam rumah, Ibnu duduk sejenak di ruang tamu, mengusap peluh dari pelipisnya. Capek juga ya ternyata. Asya bawa apa aja nih? Kayaknya bawa satu rumah, candanya. Asya tertawa. Aku bawa semua buku SMA. Siapa tahu kepake. Terus boneka-boneka juga aku bawa. Nggak bisa tidur tanpa mereka. Masih kayak dulu aja, ya, kata Rena sambil tersenyum menggeleng. Mereka tertawa bersama, menyambut pagi itu dengan hangat. Tak ada yang aneh, tak ada yang mencurigakan. Tapi saat Ibnu meletakkan salah satu koper Asya di kamar tamu, ada sesuatu yang membuatnya diam sejenak. Sebuah aroma aneh menyeruak begitu ia membuka pintu kamar. Bukan bau apek atau debu, melainkan sesuatu yang lebih asing. Seperti bau bunga melati yang terlalu pekat, menyengat, namun seolah hanya tercium sekilas. Begitu ia mencoba menghirup lebih dalam, baunya menghilang begitu saja. Ibnu mengernyit, menoleh ke belakang, lalu masuk ke kamar dan meletakkan koper. Mungkin cuma perasaanku aja, gumamnya. Matahari mulai merunduk perlahan, menorehkan warna jingga ke langit sore di atas rumah kecil itu. Suasana di ruang tamu mulai meredup, dan waktu seolah beringsut menuju akhir pertemuan. Setelah beberapa jam berbincang hangat, Pak Slamet menoleh pada istrinya yang duduk di sebelah Rena. Sudah hampir maghrib. Kita pamit, ya, ucapnya sambil berdiri perlahan. Rena langsung tersentak kecil. Cepat banget, ya. Nggak nginap dulu. Bu Siti tersenyum lembut, meski ada guratan kelelahan dan sesuatu yang tak disebutkan di wajahnya. Kita harus pulang. Ayahmu besok ada urusan pagi-pagi. Lagi pula, Asya kan sudah mulai tinggal di sini sekarang. Insya Allah bulan depan kita kesini lagi. Asya bangkit dan memeluk ibunya erat. Makasih udah anterin kesini, Ma. Jaga diri baik-baik ya, sayang. Dengerin kata Kak Rena sama Kak Ibnu. Jangan begadang. Jangan lupa salat, pesan ibunya sambil membelai rambut Asya penuh kasih. Kemudian giliran Pak Slamet mendekat ke Ibnu. Ia mengulurkan tangan, namun pandangannya tajam, penuh harap. Tolong jaga Asya baik-baik, ya, nak, katanya pelan, namun tegas. Dia anak terakhir kami dan terima kasih sekali sudah mengizinkan Asya tinggal di sini. Ibnu mengangguk mantap. Tentu, Pak. Kami akan jagain dia sebaik mungkin. Rena mengantar kedua orang tuanya sampai ke pagar. Setelah cium pipi dan peluk terakhir, mobil hitam tua itu perlahan menjauh, meninggalkan Asya berdiri di ambang pintu, menatap lampu belakang mobil yang makin kecil di kejauhan. Suasana tiba-tiba berubah senyap. Seolah suara jangkrik mendadak terlalu keras, dan angin yang berhembus terasa menggigit. Ibnu melirik jam di dinding. Ayo, kita siapin makan malam. Hari pertama di rumah baru harus dirayakan. Malam tiba seperti lembar tirai gelap yang jatuh perlahan. Lampu-lampu rumah menyala redup, menyinari ruangan dengan cahaya kuning temaram yang menenangkan. Dari dapur terdengar suara piring beradu pelan dan aroma tumisan bumbu masakan menguar, mengisi rumah dengan rasa hangat dan familiar. Makan malam berlangsung santai, penuh obrolan ringan. Ibnu, seperti biasa, menjadi sumber candaan. Ia menirukan gaya bicara dosen Asya yang katanya galak tapi lucu, membuat Rena dan Asya tertawa terpingkal. Untuk sesaat, semuanya terasa normal. Seperti rumah ini hanyalah rumah biasa. Seperti malam ini hanyalah malam biasa. Tapi saat waktu menunjukkan pukul 10 malam, suasana mulai berubah.
Asya, kata Rena lembut sambil merapikan sisa piring di meja makan, kamarnya udah siap. Mau aku temani ke sana dulu? Asya mengangguk, tapi ekspresinya tak seceria sebelumnya. Ia tampak ragu sejenak, sebelum akhirnya berdiri dan mengikuti kakaknya ke lorong kecil menuju kamar tamu. Kamar itu terletak di pojok belakang rumah. Jendelanya menghadap taman kecil, yang malam itu tampak gelap karena lampu luar belum sempat diganti. Rena menyalakan lampu dan tersenyum kecil saat ruangan itu terisi cahaya. Aku pasangin sprei baru. Lemari ini kosong, kamu bisa pakai buat baju. Boneka-boneka kamu bisa ditaruh di rak ini. Asya masuk pelan, menatap sekeliling. Kamarnya tidak besar, tapi rapi dan hangat. Namun, ia tiba-tiba berhenti di tengah ruangan. "Kak," katanya pelan. Rena menoleh. "Iya? Aku ngerasa kamar ini kayak ada yang ngeliatin." Rena tertawa kecil, mencoba meredakan suasana. "Itu cuma perasaanmu aja, sayang. Kamu capek, baru perjalanan jauh. Tidur dulu, nanti juga biasa." Asya mengangguk pelan, walau masih terlihat canggung. Ia meletakkan boneka kelinci kecilnya di atas bantal, lalu duduk di pinggir ranjang. "Nanti kalau nggak bisa tidur, aku ke kamar kakak, ya?" "Ya," jawab Rena sambil membelai kepalanya. "Panggil aja." Lampu kamar dimatikan, hanya lampu tidur kecil di meja yang menyala samar. Pintu ditutup perlahan. Malam pun berjalan. Awalnya tenang. Tapi sekitar pukul 2 dini hari, Asya terbangun. Ia duduk di ranjang, tubuhnya berkeringat dingin. Nafasnya berat, matanya menatap ke arah jendela yang tertutup tirai tipis. Tapi yang membuatnya panik bukan mimpi, melainkan suara berbisik pelan dari arah lemari di pojok kamar. Bisikan itu tidak jelas, hanya seperti gumaman, terlalu pelan untuk dimengerti, tapi cukup nyata untuk membuat kulit belakang lehernya meremang. "Asya! Asya!" Suara itu, entah dari dalam atau luar pikirannya, terdengar seperti memanggil, pelan, halus, tapi dingin seperti angin subuh yang menelusuk celah dinding. Asya menarik selimut sampai ke dada, menahan nafas. Boneka kelincinya ia peluk erat, sementara matanya tak berani berpaling dari lemari kayu tua itu. Dan saat suara itu berhenti, pintu lemari berderit pelan, terbuka sendiri seolah ada yang ingin keluar dari dalam. Asya membeku. Pintu lemari itu berderit pelan, terbuka hanya beberapa sentimeter, tapi cukup untuk menampakkan bagian dalamnya yang gelap gulita. Tak ada cahaya yang masuk. Tak ada gerakan yang terlihat. Tapi udara di sekitarnya berubah, lebih dingin, lebih berat. Seolah sesuatu yang tak terlihat kini hadir dan menatap balik. "Asya!" Bisikan itu terdengar lagi. Lebih jelas. Lebih dekat. Asya menjerit kecil, tubuhnya refleks meloncat dari tempat tidur. Dengan napas tersengal dan jantung berdebar liar, ia membuka pintu kamar dengan panik dan berlari ke lorong gelap menuju kamar Rena. "Kak!" teriaknya dengan suara tertahan. "Kak Rena!" Pintu kamar Rena terbuka cepat. Rena, yang sudah setengah tidur, langsung bangkit begitu melihat adiknya berdiri di ambang pintu dengan wajah pucat dan mata berkaca-kaca. "Asya? Ya Allah, kenapa, sayang?" Asya langsung memeluk kakaknya erat-erat, tubuhnya gemetar. "Lemari." "Kak!" Suara dari dalam lemari, dia manggil aku. Ibnu yang terbangun karena suara ribut-ribut itu, ikut duduk di tepi ranjang. "Ada apa?" tanyanya serius. Rena menuntun adiknya masuk dan mempersilakan Asya duduk di ranjang. Gadis itu mengusap wajahnya, berusaha mengendalikan napas, tapi matanya terus melirik ke arah lorong. "Waktu aku tidur, aku dengar suara bisikan. Awalnya samar, terus makin jelas.
dia manggil namaku. Aku kira mimpi. Tapi pas aku buka mata, aku dengar suara dari arah lemari. Terus pintunya gerak sendiri. Kak, aku lihat. Aku dengar. Aku nggak bohong. Ibnu menatap Rena, lalu berdiri pelan. Aku cek dulu kamar kamu, ya. Rena refleks menahan tangan suaminya. Mas, serius? Ibnu mengangguk. Tenang aja. Aku cuma mau pastikan. Mungkin itu suara tikus atau angin. Atau ya, mungkin engsel lemari udah tua. Ibnu mengambil senter dari meja dan berjalan keluar kamar. Asya memeluk lututnya sambil menggigil, sementara Rena duduk di sebelahnya, mengelus punggungnya pelan. Tenang, sayang. Nggak apa-apa, ya. Kamu udah aman sekarang. Ada kakak di sini. Asya mengangguk pelan, meski air matanya masih menetes. Ia belum pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya. Bukan sekadar ketakutan biasa, tapi perasaan yang lebih dalam, seolah dirinya sedang diperhatikan oleh sesuatu yang tidak ingin ia lihat. Beberapa menit kemudian, Ibnu kembali. Kamarnya aman, katanya singkat. Lemari juga kosong. Nggak ada suara apapun. Tapi apa? Tanya Rena. Ibnu menatap istrinya, lalu Asya. Pas aku buka lemari, di dalamnya bau melati. Rena menelan ludah. Matanya bertemu dengan mata Asya. Mereka berdua tahu, kamar itu tidak diberi pengharum. Tidak ada bunga. Tidak ada apapun yang bisa menimbulkan bau itu. Untuk malam ini, kamu tidur sama kita, ya, ujar Rena cepat. Asya langsung mengangguk. Dan malam itu, 3 orang tidur dalam satu kamar. Ibnu tidur di bawah lantai karena Rena juga tak mau ditinggal. Lampu tidak dimatikan. Jendela ditutup rapat. Tapi meskipun mereka berusaha menenangkan diri, tak satu pun dari mereka bisa benar-benar terlelap. Karena di luar kamar, di lorong yang gelap dan senyap, lemari tua itu kembali berderit pelan. Seolah membuka diri sekali lagi untuk sesuatu yang belum selesai. Namun mereka bisa tertidur. Pukul 5 pagi. Langit masih remang, dan udara dingin masih menempel di dinding-dinding rumah seperti sisa mimpi semalam. Ibnu terbangun. Matanya perlahan menyesuaikan diri dengan cahaya temaram dari lampu meja yang semalaman tak dimatikan. Ia duduk perlahan, membiarkan tubuhnya lepas dari kelelahan. Rena tak ada di sampingnya. Yang tertidur di sisi ranjang hanya Asya, terbaring menyamping, wajahnya tenang dalam tidur yang entah sejak kapan menjadi damai. Rambutnya tergerai lembut di bantal, menampakkan garis wajah muda yang jernih dan polos, seperti tak terjadi apa-apa semalam. Ibnu menatap sebentar. Mungkin 1 atau 2 detik lebih lama dari seharusnya. Dan saat ia sadar matanya mulai mengamati lekuk wajah adik iparnya, ia langsung tersentak. Astagfirullah. Ia segera memalingkan wajah, menunduk, dan menarik napas panjang. Jantungnya berdetak tak nyaman, bukan karena rasa, tapi karena kesalahan pikiran yang datang begitu saja, secepat kilatan petir. Tanpa banyak pikir, ia bangkit, mengambil kaos tipis yang tergantung di kursi, lalu keluar kamar. Langkahnya membawa tubuhnya ke arah dapur, di mana terdengar suara alat masak dan aroma bawang putih tumis yang menggoda. Rena sudah di sana, berdiri di depan kompor dengan celemek bergambar wortel yang biasa ia pakai tiap akhir pekan. Rambutnya diikat ke atas, wajahnya tampak tenang seperti biasa. Pagi, sapa Ibnu pelan. Rena menoleh, tersenyum tipis. Pagi. Udah bangun? Ibnu mengangguk, lalu duduk di kursi dekat meja makan. Ia menatap punggung istrinya, ragu sejenak. Kamu nggak tidur lagi tadi malam? Rena menggeleng, masih mengaduk-aduk tumisan di wajan.
cuma tidur sebentar. Habis itu kebangun terus. Asya juga sempat gerak-gerak, tapi dia akhirnya tenang. Ibnu menarik napas. Semalam aneh, ya? Iya, Rena menoleh, kali ini serius. Kamu nyium bau melati itu beneran? Bener. Tapi begitu aku buka jendela buat lihat luar, baunya hilang. Kayak cuma di dalam lemari itu aja. Rena diam, lalu mematikan kompor dan memindahkan wajan dari api. Aku nggak tahu harus percaya atau enggak. Tapi Asya bukan anak yang suka dramatis. Kalau dia ketakutan, pasti memang ada sesuatu. Ibnu mengangguk. Ia tahu betul. Asya adalah tipe yang cuek, bahkan sering menertawakan cerita-cerita horor. Mungkin kita harus bersihin kamar itu. Atau ganti lemarinya, usul Rena. Ibnu termenung. Lemari itu udah ada di situ waktu kita pindah, kan? Rena mengangguk. Iya. Lemari tua. Kayaknya peninggalan pemilik rumah sebelumnya. Padahal sebelumnya, kita tinggal di sini enggak ada yang aneh-aneh ya. Apa mungkin semenjak Asya yang termasuk sensitif dengan hal gaib jadi menarik semuanya? Suasana dapur mendadak hening. Hanya suara air mendidih dari panci di atas kompor yang terdengar. Mungkin bisa juga, aku bisa coba cari tahu soal rumah ini, siapa yang dulu tinggal di sini, kata Ibnu akhirnya. Mungkin ada jejaknya di kelurahan. Atau tanya tetangga. Rena menoleh, ada rasa cemas di matanya. Tapi juga tekad. Kalau memang ada sesuatu, kita harus tahu apa. Sebelum itu ganggu Asya lebih jauh. Ibnu mengangguk pelan. Iya, kita jaga dia sama-sama. Mereka tak menyadari, di balik dinding, di kamar tempat Asya masih tidur, jendela yang tadi tertutup rapat, kini terbuka sedikit. Tirai bergoyang pelan, seolah dihembus angin pagi. Dan dari sela lemari kayu yang masih berdiri di pojok kamar, aroma samar melati kembali mengambang. Mentari pagi mulai naik, menyapu langit dengan warna emas lembut. Di dapur, aroma nasi goreng sederhana sudah memenuhi ruangan, berpadu dengan wangi teh melati hangat yang mengepul dari cangkir. Rena berdiri di ambang pintu kamar sambil menepuk pelan bahu adiknya. Asya, bangun, sayang. Kamu harus siap-siap, hari ini kan orientasi di kampus. Asya menggeliat kecil di balik selimut, matanya perlahan terbuka. Sejenak ia tampak linglung, lalu menatap sekeliling dengan pandangan kosong. Udah pagi ya, gumamnya, suaranya parau. Rena tersenyum lembut. Iya. Ayo mandi, nanti telat. Kakak udah masak sarapan. Asya duduk perlahan. Ia memandang ke arah jendela, lalu ke arah pintu kamar. Wajahnya masih menyimpan bayang-bayang malam tadi, tapi ia tidak mengatakan apa-apa. Hanya mengangguk kecil dan berdiri. Air mengalir di kamar mandi, membasuh rasa lelah dan takut yang masih melekat. Sementara itu, Ibnu duduk di meja makan, masih merenung, sesekali melirik ke arah koran pagi yang tidak benar-benar dibacanya. Tak lama kemudian, Asya keluar dari kamar mandi dengan rambut masih basah dan wajah segar. Ia mengenakan blus putih bersih dan celana jeans biru gelap. Tas ransel hitam di punggungnya, sederhana tapi rapi. Wah, udah kayak mahasiswa beneran, goda Ibnu sambil tersenyum. Asya hanya tersenyum kecil dan duduk. Ayo sarapan dulu. Nasi goreng buatan kakak kamu ini, kalau nggak dimakan panas-panas, dia ngambek, kata Rena sambil meletakkan piring. Mereka bertiga makan bersama. Obrolan ringan mulai mengalir, tentang kampus, tentang jurusan Asya, tentang bagaimana dia masih takut tersesat di hari pertama. Tapi Rena meyakinkannya dengan pelukan singkat dan kata-kata penuh semangat. Setelah selesai makan, mereka bersiap. Rena sudah mengganti baju dengan atasan putih dan rok gelap,
khas seragam PNS-nya. Helm mereka tergantung di dinding dekat pintu. "Aku antar kamu dulu ke kampus, baru kakak lanjut ke sekolah, ya," kata Rena sambil mengenakan jaket. Asya mengangguk, dan mereka pun melangkah keluar. Udara pagi menyegarkan, memberi kontras pada perasaan mencekam malam sebelumnya. Motor metik Rena menyala, dan Asya duduk di belakangnya, memeluk pinggang kakaknya. "Santai aja, ya. Hari pertama tuh memang selalu awkward. Nanti juga kamu terbiasa," kata Rena sambil menoleh ke belakang. Asya tersenyum, walau samar. Ia masih diam, masih menimbang-nimbang apakah harus menceritakan sesuatu yang lain yang ia rasakan pagi itu. Tapi ia memilih menahan. Mereka pun melaju, meninggalkan rumah kecil itu untuk sementara. Tak ada yang tahu saat mereka berdua pergi, di balik tirai kamar yang kembali tertutup rapat, lemari tua itu masih berdiri diam. Tapi kini, jika diperhatikan lebih saksama, terlihat sedikit bekas goresan di lantainya. Seolah sesuatu dari dalam pernah mencoba keluar. Siang itu, matahari mulai condong ke barat, menyinari rumah kecil di pinggiran kota Semarang dengan hangat yang mulai menyengat. Di ruang kerja kecil dekat ruang tamu, Ibnu duduk menghadap laptopnya, headset tergantung di leher, jemari menari di atas keyboard sambil merancang ulang sebuah denah rumah pesanan klien. Suasana rumah tenang, hanya terdengar suara kipas angin dan sesekali suara burung dari luar jendela. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan di pintu depan, 3 kali, pelan tapi jelas. Ibnu melepas headset, berjalan ke arah pintu dan membukanya. "Asya," katanya agak terkejut. Asya berdiri di sana dengan ransel menggantung di satu bahu. Wajahnya sedikit lelah, tapi masih sempat tersenyum kecil. "Udah selesai orientasi?" tanya Ibnu. Asya mengangguk. "Iya. Hari pertama cuma setengah hari, tadi pulang bareng teman baru. Capek banget. Kak Rena masih ngajar ya?" "Iya, paling jam 4 baru pulang." Asya hanya mengangguk lagi, lalu melepas sepatu dan langsung menuju kamarnya tanpa banyak bicara. "Mau mandi dulu, terus tidur bentar, Mas?" katanya singkat sambil berlalu. Ibnu menutup pintu, kembali ke kursinya, mencoba menyambung lagi fokus yang tadi sempat putus. Tapi entah kenapa, pikirannya sulit kembali utuh. Pandangannya sesekali melayang ke arah koridor yang mengarah ke kamar Asya. Setelah hampir 1 jam berlalu, perutnya mulai menggerutu. Ia menggeser kursi dan membuka aplikasi pemesanan makanan di ponselnya. Jempolnya menggulir daftar menu cepat saji yang muncul di layar, lalu berhenti. "Ah, sekalian tanya Asya, dia mau makan apa?" gumamnya sambil bangkit. Ibnu berjalan ke depan pintu kamar Asya, lalu mengetuk pelan. "Asya," panggilnya. Tak ada jawaban. Ia mengetuk lagi, kali ini agak keras. Masih tidak ada suara. Pelan-pelan, Ibnu memutar kenop pintu. Ternyata tidak dikunci. Pintu terbuka perlahan, dan Ibnu mengintip masuk. Di dalam kamar yang redup karena tirai tertutup, Asya terlihat sedang tidur di atas ranjang, membelakangi pintu. Ia hanya mengenakan tank top tipis dan celana pendek, tubuhnya meringkuk sedikit, napasnya teratur. Ibnu terdiam sejenak, refleks memalingkan wajah dan langsung menutup pintu kembali. Ia berdiri beberapa detik di depan pintu, lalu berjalan kembali ke ruang tamu, meletakkan ponselnya tanpa jadi memesan makanan. Napasnya berat, bukan karena lelah, tapi karena sesuatu yang lebih dalam dari sekadar keinginan makan siang. Astagfirullah. Ia menyandarkan tubuhnya di sandaran kursi. Pikiran-pikiran yang tak seharusnya mencoba merayap masuk. Ibnu tahu betul, itu bukan jalannya. Itu salah. Ia mencintai Rena. Rumah tangga mereka baik-baik saja. Tapi sejak kedatangan Asya,
ada hal-hal kecil yang mulai goyah. Bukan karena Asya sengaja, bukan karena niat buruk, tapi karena godaan terkecil bisa tumbuh dari celah yang tak pernah disadari sebelumnya. Ibnu menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan, mencoba menenangkan pikirannya. Sementara di dalam kamar, Asya masih terlelap. Ibnu kembali ke tempat kerja dan memesan makanannya. Sore hari mulai turun perlahan, cahaya keemasan menelusup lewat celah-celah jendela, menggantikan panas siang dengan angin yang sedikit lebih bersahabat. Ibnu baru saja menyelesaikan revisi desain terakhir dan menyandarkan tubuhnya di kursi kerja, hendak berdiri dan merenggangkan badan saat terdengar suara langkah kaki dan ketukan ringan di pintu depan. Tok, tok, tok. Ibnu berjalan pelan, pikirannya masih setengah fokus. Mungkin Rena sudah pulang, pikirnya. Tapi dia sempat merasa heran, biasanya Rena langsung membuka pintu sendiri. Ia membuka pintu, dan tubuhnya langsung terasa dingin seketika. "Assalamualaikum," suara Rena riang, diikuti Asya di belakangnya, tertawa kecil sambil menenteng bungkusan plastik berisi sate ayam dan lontong. "Asya." Ibnu nyaris tak bersuara. Asya menatapnya ceria, berkeringat sedikit, masih mengenakan pakaian yang berbeda dari siang tadi. "Tadi Kak Rena jemput sekalian mampir beli sate. Biar nggak usah repot masak." "Tumben banget kamu buka pintu, Mas, biasanya Kak Rena." Ibnu membeku di ambang pintu. Dadanya bergemuruh. Matanya sekilas melirik ke arah koridor rumah, menuju kamar tempat Asya tadi siang masuk dan tidur. Tadi siang, dia melihat Asya masuk kamar, tidur, mengenakan tank top dan celana pendek. "Asya yang mana?" "Mas," suara Rena menyadarkannya. Ibnu tersentak sedikit. Iya, maaf. Aku kaget aja kalian pulang bareng." Rena mengangkat alis, memperhatikan raut wajah suaminya. "Kamu kenapa? Mukamu kayak orang habis lihat hantu." Ibnu buru-buru tersenyum canggung dan menggeleng. "Nggak, cuma lagi pusing dikit, mungkin karena kerjaan." Asya tertawa kecil. "Makanya, makan dulu, Mas. Ini sate enak banget. Penjualnya rame terus tadi." Mereka bertiga masuk. Rena ke dapur untuk menyiapkan piring, Asya ke kamarnya untuk berganti pakaian, dan Ibnu berdiri di ruang tamu, matanya masih sesekali melirik ke arah koridor. Pintu kamar Asya tertutup. Tadi, tak pernah terdengar terbuka. Tak pernah terdengar langkah keluar. Padahal dia sudah tidur 1 jam lebih sebelum kejadian ini. Atau, tidak pernah benar-benar ada di kamar. Setelah beberapa menit, mereka duduk bersama di meja makan. Tertawa. Bercerita tentang pengalaman Asya hari ini di kampus, tentang dosen yang lucu, teman-teman baru, bahkan rencana buat ikut UKM seni. Ibnu hanya tersenyum tipis, lebih banyak diam. Sate ayam di hadapannya jadi tak terasa nikmat. Ia terus memikirkan satu hal yang mengganggu. Kalau Asya yang bersama mereka saat ini adalah Asya yang asli, lalu, siapa yang siang tadi tidur di kamarnya? Dan ketika pandangannya sekilas tertumbuk ke pintu kamar Asya yang kini terbuka sedikit, gelap di dalamnya. Ia merasa seperti ada sepasang mata lain, mengamati mereka dari balik bayangan. Malam menurun perlahan. Rumah kecil itu mulai tenggelam dalam hening. Setelah makan malam, mereka berbincang sejenak di ruang tengah, lalu satu persatu masuk ke kamar. Rena tidur lebih dulu, letih karena seharian mengajar. Ibnu menyusul, meski pikirannya masih dihantui bayangan Asya siang tadi. Asya sendiri, setelah mencuci wajah dan mengganti baju, masuk ke kamarnya. Ia merasa sedikit gelisah malam itu. Udara di kamar terasa lebih dingin dari biasanya, bahkan meski jendela tertutup rapat. Ia menarik selimut hingga ke leher,
lalu memejamkan mata, mencoba tidur. Tapi malam itu tidak berjalan biasa. Sekitar pukul 2 dini hari, suara gemerisik terdengar samar dari koridor. Seperti langkah kaki, pelan tapi menyeret. Pintu kamar Ibnu dan Rena mengeluarkan bunyi kecil, seperti engselnya digerakkan angin. Ibnu terbangun. Ia membuka mata perlahan. Kamar gelap, hanya remang dari lampu taman luar yang masuk lewat jendela. Rena masih tertidur lelap di sebelahnya. Lalu ia mendengar suara. "Kak." Suara itu lirih, tapi jelas. Suara seorang perempuan. Ibnu menajamkan telinga. "Kak Rena." Ibnu bangkit pelan dan melangkah ke arah pintu kamar. Ia membukanya sedikit, mengintip keluar ke koridor. Dan ia terdiam. Asya berdiri di ujung lorong, membelakangi arah kamar. Rambutnya terurai, tubuhnya tegak kaku. Ia mengenakan pakaian tidur yang sama seperti tadi, tapi kakinya telanjang, pucat, menapak lantai dingin. "Asya," bisik Ibnu pelan. Tapi Asya tak bergerak, tak menoleh. Ia hanya berdiri, seakan menatap sesuatu yang tidak terlihat oleh siapapun. Atau mungkin sedang diajak bicara oleh sesuatu. Lalu bahunya bergerak. Gemetar, kemudian tubuhnya perlahan melengkung aneh, kepalanya menoleh perlahan ke belakang melebihi sudut manusia biasa. Wajahnya kosong. Matanya hitam, bukan karena gelap, tapi seperti tak ada bola mata di sana. Hanya hitam kelam, pekat dan dalam. Ibnu mundur spontan. Rasa takut menyusup ke tengkuknya seperti es batu yang mencair di dalam tulang. "Asya." Asya bergerak maju, langkahnya menyeret. Tapi sebelum sampai ke kamar mereka, tubuhnya tiba-tiba terhuyung dan ambruk. Ibnu terkejut, buru-buru menghampiri. "Asya!" "Hei!" Rena terbangun karena suara gaduh dan segera keluar kamar. Ia melihat Ibnu menggendong Asya yang tak sadarkan diri ke sofa. "Asya kenapa?" tanya Rena panik. Dia kayak jalan sambil tidur, terus pingsan," jawab Ibnu, mencoba terdengar tenang meski keringat dingin membanjir lehernya.